Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita sudah memasuki semester 2 di kelas 10 ini. Walaupun kita masih tetap harus PJJ, tapi bukan berarti kita tidak belajar. Walaupun tetap PJJ, Ibu berharap kalian tetap semangat belajar di pembelajaran jarak jauh ini, ya. Untuk semester 2, materi kelas 10 dimulai dengan materi mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, silahkan siapkan alat tulisnya untuk langsung bisa mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Apa sih larutan elektrolit itu dan non-elektrolit itu seperti apa? Nah, untuk tujuan pembelajarannya menjelaskan definisi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya, kemudian menganalisis penyebab suatu larutan dapat menghantarkan listrik ditinjau dari partikel submikroskopik larutannya. Jadi kita mulai saja ya. Di sini Ibu punya gambar. Kira-kira ini gambar apa ya? Ini kita lihat, ini ada seorang bapak-bapak, dia sedang menggendong suatu alat yang diarahkan ke sungai. Kira-kira ini sedang melakukan apa ya? Nah, kita cari tahu di video ini. Ini ada video. Jadi itu bapak itu sedang memancing ikan dengan strum. Seperti apa nih kita lihat? Oke, ini adalah suatu alat yang menjadi sumber listrik ya. Ikan nila nih. Sumber listrik. Nah, ini ada alatnya, kemudian dihubungkan dengan suatu besi, kemudian diarahkan ke sungai. Lihat ini yang muncul-muncul ini ikan nih. Nah, bisa gitu ya. Nah, ini ikan-ikannya nih. Waktu ini dinyalakan alatnya, ikan-ikannya nih muncul ke permukaan. Disetrum ya, ikannya disetrum. Nah, ini nih, ikan nih. Itu ikan nila sobat sim. Nah, jadi pertanyaannya mengapa ikan itu bisa tersetum ya kira-kira, meskipun tadi kalau kita lihat besi yang digunakan pemancing itu tidak mengenai ikan. Jadi kan waktu alat ini masuk ke dalam sungai tidak tahu gitu posisi ikan di mana. Namun kenapa ikan bisa tersetum kira-kira? Ya. Berarti kan airnya yang dapat mengantarkan listrik. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa air kolam ini bisa mengantarkan arus listrik? Oke, untuk menjawab hal ini akan berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari. Ketika kalian sudah mempelajari materi ini, kalian akan bisa menjawab kenapa hal itu bisa terjadi. Oke, sebelum itu mari diingat lagi ya tentang larutan ya atau solvation ya. Oke. Larutan itu adalah, kita lihat pengertiannya. Pengertiannya sendiri, larutan adalah campuran homogen dua zat atau lebih yang saling melarutkan dan masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik larutan tersebut atas zat terlarut maupun zat terlarut dan pelarut. Nah, jadi larutan itu terdiri dari ada yang namanya zat terlarut atau juga pelarut, disebutnya dengan zat terlarut dan zat pelarut ya. Jadi ini baik bentuknya nanti padatan atau bentuknya cair, ketika terlarut di dalam suatu zat pelarut ya, itu ketika homogen itu disebut sebagai larutan ya. Jadi kalau misalnya air gula gitu kan, berarti itu ada campuran antara air dan gula. Berarti zat terlarutnya siapa? Zat terlarutnya berarti gulanya kan, karena gulanya terlarut di dalam air. Zat pelarutnya berarti air. Nah, homogen itu ketika kita sudah tidak bisa membedakan, ketika sudah menyatu itu kan kita sudah tidak bisa membedakan gitu ya, mana airnya, mana gulanya, karena itu sudah menyatu. Itulah yang disebut larutan. Jadi paham ya, larutan itu seperti itu. Nah, sebelum itu coba kita lihat dulu di sini alat uji elektrolit. Nah, jadi untuk menguji larutan itu termasuk elektrolit kah atau non elektrolit, itu kita bisa buat alat sederhana. Ini seperti contoh ini adalah alat uji elektrolit ya.
Biasanya yang kita butuhkan, nanti kalian akan Ibu beri tugas untuk melakukan percobaan ini. Ya, ini perlu diperhatikan. Jadi alat-alatnya itu diantaranya adalah ada baterai, ini yang utama adalah baterai, lampu, kemudian kabel. Nah, kemudian ini bisa kalau di gambar yang ini kan baterai, kabel, lampu ya. Ini pakai bisa diganti dengan paku ya, paku. Nah, ini dihubungkan dengan paku kabel ini. Yang satu ke lampu, yang satu lagi ke baterai ini. Nah, lalu yang pakunya ini bisa kita celupkan ke dalam larutan ya, larutan. Baik itu bermacam-macam larutan, kita akan uji menggunakan alat ini ya. Jadi kenapa sih kok larutan bisa menghantarkan listrik ya? Jadi nanti karena ada ion di dalam larutan. Jika larutannya itu elektrolit, itu akan ada ion-ion yang bergerak bebas yang dapat mengaliri ya dari baterai ini kemudian ke katoda, ke anoda, maka akan bisa menyalakan lampu ini, bisa ditandai dengan nyala lampu. Nah, ini Ibu akan jelaskan lebih lanjut nanti di selanjutnya ya. Jadi kurang lebih alatnya seperti ini. Nanti kalian akan Ibu beri tugas untuk membuat alat sederhana ini untuk menguji larutan itu termasukkah elektrolit atau non elektrolit. Sekarang kita bahas dulu ya secara submikroskopik ya. Tadi larutan kita sudah tahu larutan itu apa. Jadi larutan itu nanti dibedakan menjadi larutan elektrolit, ada yang larutan non elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu dibedakan lagi menjadi larutan elektrolit yang bersifat kuat, ada larutan elektrolit lemah. Nah, apa bedanya? Nah, kita bahas dulu yang lautan elektrolit ya, yang dibagi menjadi dua, ada lautan elektrolit kuat dan lautan elektrolit lemah. Apa bedanya? Bedanya, tadi kan kalian sudah tahu ya bagaimana alat uji larutan elektrolit. Nah, apa bedanya? Ketika larutan tersebut termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat, maka akan menunjukkan, nanti di alat ujinya akan menunjukkan lampu yang terang. Jadi nanti di alat uji yang kalian buat itu, yang tadi alat uji seperti ini nih, ini akan menunjukkan nyala lampu yang terang. Nah, selain nyala lampu yang terang, nah gelembungnya itu banyak nanti di sekitar anoda maupun katoda ya. Di pakunya ini nanti kalau kalian pakai paku itu akan ada gelembung-gelembung, dan itu gelembungnya banyak jika larutan tersebut termasuk larutan elektrolit kuat. Karena apa? Karena larutan tersebut sangat kuat menghantarkan listrik. Nah, kenapa bisa kuat? Nanti kita bahas ya. Kenapa bisa kuat? Nanti kita bahas. Kemudian bedanya dengan larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah itu lampunya redup atau cenderung juga ada yang mati juga ya. Jadi lampunya itu kadang mati, ada juga yang nyalanya redup. Terus kemudian gelembungnya itu ada tapi sedikit. Beda sama yang ini. Kalau ini larutan elektrolit kuat tuh banyak, tapi kalau elektrolit lemah itu sedikit. Tuh ya bedanya. Jadi kalau larutan elektrolit kuat nyala lampunya terang, gelembungnya banyak. Tapi kalau larutan elektrolit lemah lampunya redup atau mati, atau gelembungnya juga ada ataupun sedikit. Karena tadi kenapa larutan elektrolit lemah itu seperti itu? Karena dia lemah menghantarkan listrik. Kenapa lemah? Nanti akan Ibu bahas ya. Sedangkan larutan non elektrolit ini tidak dapat menghantarkan listrik. Karena tidak dapat menghantarkan listrik, otomatis lampunya mati ya. Ini salah ya. Lampunya ini Oke, kalau tadi ya berarti kalau non elektrolit itu lampunya mati karena dia tidak menghantarkan arus listrik, larutannya tidak dapat menghantarkan listrik, maka lampunya tidak akan nyala, mati ya. Kemudian tidak ada gelembung, itu bedanya ya. Jadi kalian harus bisa membedakan. Kalau dilihat dari ciri-cirinya, bisa dilihat ciri-cirinya seperti itu, baik itu elektrolit kuat, elektrolit lemah maupun non elektrolit ya. Nah, kita akan bahas kenapa tadi elektrolit kuat bisa menghantarkan listrik yang kuat gitu, kemudian menyalakan lampu dengan terang dan gelembungnya banyak. Kemudian elektrolit lemah kenapa sih kok bisa menghantarkan arus listriknya lemah dan lampunya redup maupun gelembungnya sedikit. Lalu non elektrolit tidak menghantarkan listrik dan tidak bisa menyalakan lampu maupun menghasilkan gelembung. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Oke, kita perlu ketahui ya. Yang perlu diingat juga, kita bisa melihat dari zat-zatnya ini, kita bisa tahu elektrolit kuat tuh
mana saja. Bisa kita lihat, jadi selain dari ciri-cirinya tersebut, kalau misalnya di soal atau kalian tahu misalnya dari zatnya ini, kira-kira zatnya ini apakah elektrolit kuat atau lemah atau non elektrolit, nah ini bisa dibedakan. Jadi ya, elektrolit kuat itu biasanya berupa larutan asam walaupun kita belum belajar tentang asam dan basa. Nah, asam itu jadi elektrolit kuat itu larutannya itu asam kuat. Kemudian ada juga basa kuat dan juga berupa garam ya. Salah satunya ini bisa kalian hafal ya kalau misalnya nanti dapat soal-soal yang terlihat zatnya ini kira-kira termasuk elektrolit kuat, lemah atau elektrolit, maka ini harus sedikitnya tahu atau bisa dihafal lah ya. Jadi ciri-cirinya asam itu sebenarnya ini asam kuat ya. Kita harus ketahui dulu asam itu ciri-cirinya ada H nih, ada atom H ya, dari senyawanya tersebut ada atom H. Kalau basa itu ciri-cirinya ada OH-nya nih, belakangnya OH ya. Nah, itu basa. Walaupun kita belum belajar, nanti kelas 11 kita belajar ya, apa itu asam, apa itu basa. Nah, kalau garam itu ciri-cirinya biasanya tidak ada H dan OH tadi ya, kayak NaCl, seperti NaCl, KBr, CaSO4. Nah, itu ciri-ciri dari garam ya. Tidak ada ciri-cirinya tidak ada H dan OH. Nah, ini bisa dihafal, asam kuat tuh ada HCl, ada HCl, HBr, HI, HNO3, HClO3. Ya, jadi elektrolit kuat kalau kita lihat dari zat-zatnya ya, bisa selain dari ciri-ciri yang tadi, kita bisa tahu juga dari zat-zatnya ya. Elektrolit kuat itu terdiri dari asam kuat, nah ya asam kuat, basa kuat, dan garam. Tadi ya udah tahu ya kalau ciri-cirinya asam itu ada apa. Nah, tapi tidak semua H yang ada H-nya itu termasuk asam kuat. Nah, asam kuat itu apa saja? Nah, ini ya. Perlu diingat nih ada 1 2 3 4 5 6, ada satu lagi HClO3 ya biasanya. Nah, jadi asam kuat itu ada HCl, HBr, HI atau asam-asam halida ya. Terus ada H2SO4, HNO3, HClO4, HClO3. Nah, itu merupakan asam-asam kuat nih, perlu dihafal nih. Tadi ada 7 ya, HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4, ada satu lagi tadi HClO3. Nah, juga elektrolit kuat itu merupakan zat yang merupakan basa kuat. Tadi kan udah tahu ciri-ciri basa ada OH-nya. Nah, ini ada golongan 1A dan 2A nih. Ini kan ada Li, Na, K, Rb. Nah, itu kan golongan 1A. Dengan tambahin OH ini merupakan basa kuat. DLOH, NaOH, KOH, RbOH. Nah, dan juga kali tanah ya, seperti Ca, Ba, Sr. Nah, itu merupakan basa kuat ya, ada OH-nya, CaOH. Ini bukan 3 kali ya, tapi 2 kali. CaOH 2 kali. Nah, itu merupakan basa kuat. BaOH 2 kali, SRO 2 kali, ya itu basa kuat. Garam tadi ciri-cirinya tadi tidak ada H dan OH, contohnya merupakan NaCl, KBr, CaSO4, KCl dan lain sebagainya ya. Jadi dan lain-lain. Garam tadi ciri-cirinya seperti itu. Jadi kalau ada asam kuat, basa kuat dan garam itu merupakan elektrolit kuat. Sedangkan kalau elektrolit lemah itu terdiri dari asam lemah dan basa lemah. Nah, salah satunya asam lemah adalah CH3COH, HPO4, HCN, AgOH, yaitu CH3COH, HCN, H2S itu asam-asam lemah ya. Terus juga ada AgOH, ada ZnOH 2 kali, ada FeOH 2 kali, itu merupakan elektrolit lemah karena dia merupakan asam lemah dan lain-lain ya, tidak hanya ini. Jadi ini bertulis di sini dan lain-lain ya, kalau kalian temukan. Jadi intinya untuk bisa membedakan ini ya perlu diingat dan sedikit dihafal ya. Jadi pokoknya selain yang ada ini, selain asam kuat, basa kuat, dan garam, itu merupakan elektrolit lemah ya. Nanti yang ini beda sama non elektrolit. Nah, ciri-ciri tadi asam lemah dan basa lemah itu merupakan elektrolit lemah. Pokoknya selain ini, itu kalau ada zat-zat selain ini itu dia bersifat asam atau basa, itu udah pasti dia elektrolitnya lemah ya. Itu perlu diingat. Ini salahnya beberapa contoh saja. Lebih banyak dibandingkan elektrolit kuat sebenarnya. Yang penting selain ini merupakan elektrolit lemah. Kemudian kalau non elektrolit itu nih ada
C6H12O6, ini glukosa, ada sukrosa, C12H22O11, ada urea, CONH22 kali, terus ada etanol yang merupakan alkohol, C2H5OH ya. Atau biasanya ibu singkat itu untuk bisa membedakan non-elektrolit itu GUA ya, glukosa, U-nya urea, A-nya alkohol gitu ya. Jadi ini perlu diingat nih senyawanya nih. Kalau ada C6H12O2 atau O6 atau tulisannya glukosa atau sukrosa atau senyawa yang gini, ini merupakan larutan non-elektrolit ya. Kalau ada urea nih rumusnya seperti ini, urea nih, itu juga non-elektrolit. Dan ada etanol atau alkohol yang lain, itu merupakan non-elektrolit ya. Nah, tadi kan kenapa sih kok elektrolit kuat bisa di dalam percobaan bisa menyalakan lampu dengan terang, kemudian bisa gelembungnya bisa banyak. Nah, itu kita bahas sekarang ya. Kalau dia merupakan elektrolit kuat, akan terjadi yang namanya ionisasi sempurna. Apa sih itu ionisasi? Ionisasi itu adalah perubahan suatu molekul menjadi ion-ion ya. Maksudnya ionisasi sempurna itu seperti apa? Ionisasi sempurna itu nanti suatu senyawanya ini ia akan seluruhnya berubah menjadi ion, semuanya. Jadi senyawanya itu misalnya melarutkan NaCl nih ke dalam air. Nah, NaCl-nya itu akan terurai menjadi ion-ionnya keseluruhan yang tadi misalnya dia padatan misalnya gitu ya, kemudian yang tadinya molekul kemudian berubah menjadi ion-ion, itu adalah ionisasi sempurna. Itu artinya dia seluruhnya berubah menjadi ion. Nah, jadi ionnya itu banyak, karena ionnya banyak maka elektronnya akan yang dihasilkan juga sebagai arus listrik itu juga kuat, maka akan bisa menyalakan lampu dengan terang tadi dan akan banyak gelembung. Banyak gelembung itu karena tadi ion-ionnya banyak gitu ya. Jadi akan menghasilkan suatu gasnya tersebut terlihat dari gelembung-gelembungnya tadi ya. Kalau kita lihat di sini kan ini nih, nah ini larutan, misalnya larutan NaCl berubah menjadi ionnya sangat banyak ya tadi. Jadi karena elektrolit kuat itu bisa mengalami ionisasi sempurna atau seluruhnya menjadi ion, maka ionnya banyak dan akan kuat. Ketika elektronnya banyak maka akan kuat, semakin kuat daya hantar listriknya gitu ya. Kemudian elektrolit lemah. Nah, elektrolit lemah kenapa lampunya bisa redup? Kenapa gelembungnya sedikit? Nah, ini karena ionisasi lemah itu mengalami ionisasi sebagian. Maksudnya seperti apa? Ionisasi kan tadi perubahan suatu molekul menjadi ion-ion ya. Nah, tapi ini sebagian. Kalau ini kan sempurna ya. Sebagian artinya apa? Sebagian artinya tidak seluruhnya berubah menjadi ion ya. Misalnya di sini ada CH3COH larutan cuka ya. CH3COH itu adalah cuka ya. Cuka. Misalnya larutan cuka dia terionisasi menjadi CH3CO- dan H+. Nah, CH3 molekul cuka ini tidak seluruhnya menjadi ion. Makanya nih kalau kita perhatikan nih tanda panahnya nih ya. Jadi artinya beda nih. Dalam suatu reaksi kalau panahnya seperti ini sama seperti ini yang ada dua ini artinya beda. Kalau ini seluruhnya ke arah sini berarti semuanya ini nanti akan dihasilkan ion-ion ini banyak makanya ya. Kalau ini artinya hanya sebagian saja yang berubah menjadi ion, sebagian lagi tetap jadi molekul. Maka apa? Maka ionnya lebih sedikit ya, karena tidak seluruhnya tadi berubah menjadi ion. Kita lihat dari gambar ini, maka ionnya kita bandingkan dengan yang elektron kuat lebih sedikit karena dia terionisasi sebagian, karena tidak seluruhnya berubah menjadi ion-ion. Paham ya? Untuk itu karena ionnya sedikit, maka daya hantar listriknya pun lemah, elektronnya itu ya. Yang untuk mengantar listrik itu lemah, maka nyala lampu yang dihasilkan itu redup atau cenderung bisa mati, dan juga gelembungnya itu dihasilkan gasnya itu juga sedikit gitu. Paham ya? Jadi kalau yang kuat itu seluruhnya banyak ionnya karena seluruhnya terionisasi. Kemudian kalau yang lemah itu hanya sebagian saja, jadi lebih sedikit ya ion-ionnya. Untuk yang non-elektrolit, itu non-elektrolit nih tadi kan senyawanya udah tahu itu tidak mengalami ionisasi, berarti tidak terjadi ionisasi, tidak terjadi suatu zatnya itu berubah menjadi ion. Ion tahu ya, ion yang dimaksud ion tuh berubah menjadi kation dan anion, adanya muatan, ada yang positif ada negatif. Nah, kalau tidak mengalami ionisasi maka
tidak ada yang bermuatan positif maupun negatif, tidak ada kation, tidak ada anion. Maka jika tidak ada kation dan anion, tidak ada muatannya ini, berarti tidak ada elektron yang dapat menghantarkan listrik, ya. Oleh karena itu, karena tidak dihasilkan ion, tidak senyawanya tersebut tidak berubah menjadi ion-ion. Contohnya ini adalah glukosa C6H12O6 atau gula ya, atau C12H22O11 ketika dilarutkan ke dalam air itu tidak akan terjadi atau tidak mengalami ionisasi atau senyawanya ini tidak terion. Jadi ketika hasilnya itu tetap berupa molekul ya. Cuman beda fasanya, yang tadinya padat misalnya menjadi terlarut menjadi cair. Tapi tidak, walaupun dalam bentuk cair, tidak terionisasi molekulnya. Tetap ya, tadinya molekul tetap juga molekul. Makanya tidak adanya elektron atau muatannya, karena tidak ada terionisasi, maka tidak dapat menghantarkan listrik. Otomatis lampunya tersebut tidak akan menyala dan juga tidak akan dihasilkan gelembung. Gelembungnya tidak ada. Jadi paham ya kalau misalnya ditanya alasannya kenapa kok elektrolit kuat lampunya nyalanya terang, misalnya gelembungnya banyak. Nah, kalian bisa jelaskan yang tadi. Ini berkaitan dengan ionisasi sempurna, ionisasi sebagian, maupun yang tidak mengalami ionisasi tadi ya. Itu tadi. Karena intinya kalau ionisasi sempurna maka ionnya banyak, maka akan semakin kuat menghantarkan arus listrik ya. Kalau ionisasi sebagian maka ionnya lebih sedikit dan akan lebih lemah menghantarkan listrik, maka lampunya akan cenderung redup. Kalau misalnya tidak mengalami ionisasi maka molekulnya tidak terionisasi, tidak berubah menjadi ion-ion, jadi tetap molekul. Itu bedanya. Oke, kita akan bahas juga mengenai ini akan berkaitan dengan derajat ionisasi atau disimbolkan dengan apa seperti ini. Apa sih derajat ionisasi ini? Derajat ionisasi adalah seberapa banyak suatu zat mengalami ionisasi. Tadi ya, ionisasi adalah perubahan menjadi ion-ion. Nah, seberapa banyaknya itu dilihat bisa kita simbolkan dengan derajat ionisasi. Untuk rumusnya derajat ionisasi sendiri itu kan mol zat yang terionisasi dibagi mol mula-mula. Nah, perbedaannya apa sih derajat ionisasi untuk yang elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit? Nah, ini perlu diingat, derajat ionisasi untuk elektrolit kuat itu alfanya 1 atau derajat ionisasinya 1. Ini perlu diingat-ingat ya. Terus elektrolit lemah itu derajat ionisasinya di antara 0 sampai 1, misalnya 0,5, 0,2, pokoknya di antara 0 dan 1. Kalau non-elektrolit derajat ionisasinya kan dia tidak terionisasi, maka dia 0 ya. Ini artinya 1 ini adalah terionisasi sempurna, artinya terionisasi sebagian, tidak terionisasi, kalau 0 tidak terionisasi. Kenapa sih bisa seperti ini? Misalnya contoh ya. Tadi kan kalau kita lihat rumusnya alfa itu adalah mol yang terionisasi dengan mol mula-mula. Misalnya dalam contoh ini misalnya NaCl, misalnya mol mula-mulanya itu 1 ya. Berarti karena dia terionisasi sempurna, maka seluruhnya yang awalnya ini berarti berubah menjadi ion-ion, berarti 1 juga ya. Kalau kita masukkan ke rumus alfa ini, berarti alfanya kalau tadi kita misalnya mula-mulanya kan mol yang terionisasi tadi kan juga 1 ya. Jadi contoh yang tadi bisa berapapun lah. Artinya kan sebelum dia berubah menjadi ion, dia akan sama kan. Nah, ionisasi dia 1. Mol mula-mulanya juga 1 misalnya, atau 2 di sini. Mol mula-mula sama mol yang terionisasi kan akan sama, maka alfanya ketika dibagi akan sama dengan 1. Nah, itu jadi 1 dari mana? Dari seperti itu ya. Misalnya itu 2. Misalnya 2, misalnya ya kan? Terus berarti yang terurai menjadi ionnya juga sama dong, karena sempurna seluruhnya, maka juga sama dengan mol mula-mula. Berarti 2/2 sah 1 juga. Jadi gitu, mengapa yang elektrolit kuat derajat ionisasinya 1, jadi seperti itu ya. Elektrolit lemah contohnya, misalnya mula-mulanya 1 ya. Karena elektrolit lemah dia ionisasi sebagian, berarti setengahnya dari 1 berapa? 0,5 ya kan? Yang terionisasi gitu kan. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumus ini, alfanya misalnya mol terionisasinya 0,5 ya, terus mol mula-mulanya 1, berapa?
tadi alfanya 0,5, mol yang terionisasinya kan tadi setengah ya, kemudian mol-molnya 1, maka ini kan hasilnya 0,5 dibagi 1, maka 0,5 gitu kan ya. Jadi di antara 0 sampai 1 ya, itu elektrolit lemah. Ini di antara ini bisa 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 dan seterusnya gitu ya. Jadi elektrolit lemah itu biasanya alfanya di antara inilah ya. Kalau non elektrolit ya tadi kan misalnya awalnya karena dia tidak terionisasi maka ya udah pasti 0 gitu. Gitu ya. Jadi kenapa nilainya bisa seperti ini, seperti itu. Nah, untuk jumlah ionnya untuk elektrolit kuat tadi kan banyak. Kalau elektrolit lemah sedikit, kalau non elektrolit tidak ada. Maka daya hantar listriknya ini berbanding lurus ya. Kalau dia banyak maka kuat, kalau dia sedikit maka daya hantar listriknya lemah. Elektrolit maka daya hantar tidak ada daya hantar listrik gitu ya. Jadi bisa membedakan ya berdasarkan derajat ionisasi. Oke, kita ke contoh soal nih biar lebih paham. Nah, tadi kan kita udah tahu ciri-cirinya dari elektrolit kuat, elektrolit lemah maupun elektrolit. Coba soal berikut ini. Perhatikan gambar pengujian daya hantar beberapa larutan berikut. Larutan yang bersifat elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Ayo, tadi apa? Kalau elektrolit kuat kan tadi apa? Lampunya nyalanya terang, kemudian gelembungnya banyak, ya kan? Kalau elektrolit lemah nyalanya redup, gelembungnya sedikit. Kira-kira yang mana? Ya, kita lihat nih gambarnya, kita lihat. Yang A kira-kira jawabannya bukan 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Nah, ini ya elektrolit kuat dan lemah. Nah, kita lihat ya ciri-cirinya di sini. Tadi kita sudah tahu kan elektrolit kuat itu ciri-ciri seperti apa. Nah, ini gelembungnya kira-kira gimana nih? Gelembungnya banyak, kemudian nyala lampunya. Ilustrasi ini terang, maka dia adalah elektrolit kuat ya. Elektrolit kuat. Oke, oleh yang ini gelembungnya lebih sedikit dibandingkan yang nomor 1 ya. Berarti dayanya lebih lemah gitu dibandingkan yang 1. Dan kalau kita lihat nyala lampunya juga ini tidak seterang yang nomor 1 nih ya. Ini kan kalau kita ibaratkan ini semakin banyak tanda seperti ini semakin terang gitu ya. Berarti ini termasuk apa? Karena gelembungnya lebih sedikit maka dia elektrolit lemah ya kan. Kita bisa bilang seperti itu. Kemudian ini tidak ada gelembung, nah lampunya tidak menyala maka sudah pasti dia non elektrolit ya. Terus ciri yang lain yang ini gelembungnya nih lebih sedikit dan tidak ada nyala lampu ya. Berarti ini yang nomor 4 ini lebih lemah di antara dibanding 1 dan 2 ya. Berarti ini lemah dong, gelembungnya sedikit dan tidak ada nyala lampu. Ini elektrolit lemah ya. Oke. Nah, yang ini gelembungnya hanya pada satu elektroda saja. Memang sebagian reaksi memang seperti itu, gelembungnya hanya ada di salah satu elektroda saja karena biasanya itu dihasilkan gas hidrogen. Kalau kita bisa lihat seperti ini mungkin bisa kita sebut juga dia elektrolit lemah ya karena masih ada gelembungnya. Elektrolit lemah. Tapi kekuatan kelemahannya ini di antara yang lain ini paling lemah ya. Ini intinya dia elektrolit lemah ya. Oke, berarti jawabannya mana nih kalau larutan yang bersifat elektrolit kuat dan elektrolit lemah? Tadi elektrolit kuat 1 ya, berarti bisa 1 dan elektrolit lemah tadi ini juga 2 juga elektrolit lemah. Maka bisa A, terus 1 dan 3. No, bukan ya, salah 1 dan 5. Nah, ini kita tinjau ulang nanti ya. 1 dan 5 juga nih bisa nomor 2 dan 3. Tidak ya, karena 3-nya non elektrolit. Yang ditanyakan kan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. 4 dan 5 ini elektrolit lemah semua, bukannya berarti antara A dan C. Kira-kira yang mana ya? Kalau kita lihat dari ciri-cirinya yang umum itu biasanya memang gelembungnya ada di 2 dan lampunya redup ya. Tidak mati sekali tapi masih ada nyala lampunya redup. Kalau kita tinjau dari ciri-ciri umumnya, berarti kita bisa jawab nomor ini adalah A ya, gitu. Oke, selanjutnya contoh selanjutnya nih, diketahui data percobaan daya hantar listrik berbagai sumber sebagai berikut nih ada. Jadi kita diuji nih ada air laut, air ledeng, air danau, air sumur, air sungai diuji.
Ini data percobaannya. Ini data percobaannya ya. Nyala lampunya untuk air laut itu dia redup, kemudian ada gas tuh artinya ada gelembung. Kalau air ledeng itu tidak ada nyala lampu, maka dia tapi ada gelembung. Air sumur ini redup, kemudian ada gas, yang ini air sungai tidak ada nyala lampu namun ada gelembung gas ya. Yang ditanyakan adalah dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa baik, berarti kalau kita lihat dari ciri-cirinya ini, kita lihat dulu ya, nomor 1 ya. Air laut ini menunjukkan nyala lampunya redup, kemudian ada gelembung gas. Kira-kira ini elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit? Nah, dia redup, maka ini termasuk ke dalam elektrolit lemah, ya kan? Air laut berarti elektrolit lemah. Kemudian air ledeng itu nyala lampunya tidak ada, namun ada gelembung gas ya, walaupun tidak ada nyala lampu tapi tetap ada gelembung gas. Itu merupakan elektrolit lemah. Air danau juga sama ya, ada gelembung gasnya, maka elektrolit lemah. Kemudian air sumur redup, ada gasnya ya, sama, elektrolit lemah. Kemudian air sungai, nah ini sama juga, elektrolit lemah. Nah, oke, kita lihat nih, kita sudah tahu nih bahwa air laut, air ledeng, air danau, air sungai, air sumur ya, itu semuanya adalah elektrolit lemah. Kita lihat jawaban yang tepat yang A, air laut merupakan elektrolit. Ya, benar ya, ini bisa jadi benar ya. Kita simpan dulu yang A. Yang B, air sungai bersifat non-elektrolit. Benarkah air sungai bersifat non-elektrolit? Salah ya, air sungai bersifat elektrolit ya, elektrolit lemah. Walaupun di sini cuma larutan elektrolit, tapi ya maupun elektrolit kuat, elektrolit lemah itu merupakan larutan elektrolit ya. Kalau di sini air sungai disebutkan bahwa bersifat non-elektrolit, berarti salah. Yang C, ada air yang bersifat elektrolit dan non-elektrolit. Nah, di sini kan semuanya elektrolit lemah, otomatis semuanya adalah larutan elektrolit, berarti salah. Yang D, sifat elektrolit air tergantung pada jenis zat pelarut. Nah, tidak ya, tidak berdasarkan jenis zat pelarut, tapi berdasarkan bergantung kepada jenis zat terlarut ya. Berarti ini salah. Yang D. Yang E, semua air dari berbagai sumber bersifat elektrolit. Nah, benar ya, karena semuanya elektrolit lemah, maka semua air yang di sini nih, air yang ada di sini semuanya bersifat elektrolit. Nah, yang A sama yang E kayaknya lebih umum yang E, maka kita jawab yang E ya. Ini yang benar. Disimpulkan ya, kesimpulan. Maka kalau di sini yang ditanyakan disimpulkan, maka keseluruhan. Kalau yang ini kan hanya menyimpulkan air laut saja, tidak ya. Jadi kesimpulannya keseluruhan bahwa semua air yang ini bersifat, yang diuji ini bersifat elektrolit, seperti itu ya kalau dalam bentuk soal. Nah, mungkin cukup sekian ya pada pertemuan kita pada kesempatan ini mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di Google Classroom Ibu juga menyertakan latihan soal ya. Jadi untuk melihat bagaimana kalian sudah paham atau belum dengan materi yang Ibu ajarkan hari ini. Dan juga di situ ada tugas ya untuk kalian, PR. Dan untuk pertemuan selanjutnya ada tugas 2 minggu selanjutnya itu kalian untuk melakukan praktikum mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit ini. Caranya juga sudah terlampir di sana, sangat mudah sekali untuk merangkai alat ini. Kalian coba untuk melakukan percobaan menguji apakah larutan itu elektrolit dan non-elektrolit dengan alat yang kalian buat. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jika masih ada yang belum paham dan ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Bisa di komentar YouTube atau bisa di Google Classroom dan juga bisa di WhatsApp Ibu. Ibu akhiri pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.